Selamat pagi, nama saya Andika Adiardo Damanik. Pada video kali ini, saya akan membuat video tentang review dan analisa sistem operasi Windows, Linux, dan Macintosh untuk melengkapi tugas besar 1 sistem operasi. Nama saya Andika Adiardo Damanik, nomor induk mahasiswa saya 41520110017 dari kelas reguler 2 pukul 19.30 dengan dosen penganggu Bapak Rahmat Rian Hidayat. Sistem operasi atau disebut juga OS adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya hardware komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi software. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari software sistem dalam sistem komputer. Sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau saat booting, sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software tersebut. Sistem operasi sifatnya mendasar dan mutlak, diperlukan untuk mengoperasikan komputer. Yang pertama ada Windows. Microsoft Windows pertama kali dirilis pada tahun 1983, di mana pada saat itu meluncurkan Microsoft DOS yang kompatibel dengan PC dan dibuat oleh IBM. Setelah itu Microsoft berhasil mengembangkan MS-DOS sehingga meluncurkan Microsoft Windows 1.0 sebagai generasi pertama pada 20 November 1985. Microsoft Windows atau biasa kita sapa dengan sebutan Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasis GUI atau Graphical User Interface atau tampilan antarmuka bergrafis. Ini di gambar ada contoh Windows 10. Hingga saat ini Microsoft telah mencapai generasi ke-11 seperti yang kita tahu. Kemudian analisa SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan dari Windows, sistem yang ramah pengguna, kemudian kompatibel dengan aplikasi kantor seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Kemudian mendukung berbagai jenis jaringan komputer, kemudian mendukung banyak partisinya bisa dibagi-bagi, kemudian memiliki fitur troubleshooting untuk memudahkan mencari tahu masalah yang muncul di komputer, dan mudah dikembangkan. Kemudian untuk weakness atau kelemahan, Windows itu mudah terserang virus, kemudian harga license-nya atau resmi itu relatif mahal, keamanannya yang rentan diretas, kemudian membutuhkan RAM yang besar, artinya kita harus menyiapkan komputer atau laptop dengan spek yang cukup tinggi, kemudian terlalu banyak jalur dan pembaruan yang sering atau terlalu banyak update ya. Kemudian opportunities dan threat, peluang dan ancamannya. Untuk peluang, user friendly sehingga digunakan oleh banyak user, jadi banyak orang ya udah tahu itu apa itu Windows sehingga lebih banyak penggunanya. Kemudian image branding yang sudah melekat di masyarakat umum, masih berkaitan dengan user friendly tadi. Kemudian kompatibel dengan banyak software sehingga bisa digunakan pada banyak aspek pekerjaan, jadi banyak software-software yang bisa di running di dalam OS Windows. Kelemahannya atau threat-nya, ancaman yang paling serius biasanya rentan terkena virus, kemudian harga yang relatif mahal sehingga banyak crack atau versi bajakannya ya. Yang kedua ada Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang pertama kali diperkenalkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux atau lebih dikenal dengan GNU atau Linux Ubuntu adalah satu atau beberapa jenis sistem operasi yang berbasis pada sistem GNU dengan kernel Linux. Meskipun tersedia secara gratis, Linux adalah operasi yang berbasis pada sistem operasi yang cukup lengkap, seperti memiliki fitur mengembangkan perangkat lunak, konektivitas, kemudian dapat diterapkan ke dalam permainan video mobile, dan banyak lagi. Kemudian analisa SWOT, strength atau kekuatannya, open source, sistem operasi yang dapat digunakan secara gratis. Meskipun ada juga Linux yang license ya dan berbayar, tapi harganya relatif murah. Kemudian memberikan keamanan dari virus, dapat digunakan sebagai komputer server, tampilannya lebih fleksibel karena bisa berubah sesuai keinginan kita. Kemudian dukungan driver lengkap,
Yang terakhir lebih ringan ya, tidak perlu komputer dengan spesifikasi tinggi untuk menginstal OS Linux ini. Kemudian untuk weakness atau kelemahan, kurang akrab bagi pengguna baru, terutama bagi kita yang akrab dengan Windows atau Macintosh. Instalasinya cukup rumit, kemudian minoritas tadi ya, karena hanya segelintir orang yang memakainya. Kemudian sulit melakukan perbaikan ketika bug atau kesalahan terjadi, dan tidak cocok untuk bermain game. Kemudian opportunities dan threat yang ada dalam Linux, peluangnya OS ini relatif ringan sehingga tidak memerlukan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Jadi dengan spek yang tidak terlalu tinggi kita bisa mengoperasikan dengan Linux. Kemudian open source dengan license yang harganya murah akan dapat digunakan secara gratis. Untuk threat sendiri, ancamannya proses instalasinya yang rumit, apalagi ketika terjadi bug. Jadi minor user. Yang terakhir, macOS atau Macintosh adalah sebuah sistem operasi pada komputer yang dibuat oleh perusahaan Apple Inc. yang pertama kali diperkenalkan kepada publik pada Januari 1994 melalui iklan Super Bowl. macOS sebelumnya disebut OS X. Versi ini adalah penerus dari versi sebelumnya seperti macOS 8, macOS 9. Kata X itu sendiri adalah angka Romawi yang berarti 10. Versi 10 untuk macOS ya. Selain itu, macOS adalah sistem operasi eksklusif dengan kualitas yang telah terjamin, mendukung desain antarmuka yang tidak perlu diragukan lagi, karena macOS selalu menyediakan tema yang indah. Kekuatan atau strength dari Macintosh memiliki tingkat stabilitas yang tinggi karena menggunakan Unix. Keamanannya terjamin, risiko terkena virus, malware, atau spyware yang sangat kecil, memiliki fitur shell lock di mana program ini tidak hanya mencari di hard drive internal, tetapi di internal juga cocok dengan kata kunci yang diinginkan. Kemudian mudah digunakan, dan ada pusat pelatihan yang membuatnya mudah jika ada kesulitan. Kelemahannya, memiliki harga yang mahal dari sistem operasi lain. Kemudian jenis perangkat lunak ini tidak banyak Microsoft Windows, artinya tidak banyak software yang bisa kompatibel ya, tidak sebanyak yang ada di Windows. Kemudian tidak cukup bagus untuk bermain game, lebih cocok untuk desain grafis, tidak dapat dirakit sendiri karena perangkat yang digunakan tidak memberikan lisensi kepada perusahaan lain. Kemudian opportunities yang didapat, stabilitas dan sistem keamanan yang baik seperti yang ada di strength tadi, kemudian tampilan atau desain yang sangat menarik dan mudah digunakan. Memang desain Apple itu, desain Macintosh itu sangat bagus ya, di model ponselnya pun demikian. Namun trade-nya ada segmented ya, karena harganya yang mahal jadi beberapa orang saja yang bisa menggunakannya ya. Kemudian software yang digunakan relatif sedikit dan tidak kompatibel seperti Windows gitu. Simpulan berikut di atas tadi adalah 3 dari beberapa jenis sistem operasi yang dapat digunakan dalam komputer atau laptop kita. Pastinya dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang ada. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kemampuan kita pastinya dalam memilih sistem operasi. Jika hobi mendesain, maka Macintosh adalah solusi yang tepat. Kemudian jika menyukai hal-hal yang berkaitan dengan jaringan, maka operasi Linux adalah yang paling cocok. Kemudian jika difungsikan untuk bermain game, melakukan pekerjaan kantor, tugas di kantor, maka Windows adalah sistem operasi yang paling baik. Terima kasih. Demikian presentasi saya untuk melengkapi tugas besar satu ini tentang review dan analisa SWOT untuk Windows, Linux, dan Macintosh. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.